Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi-mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Tentunya selalu sehat dan tetap semangat. Meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Hari ini Ibu Dwi ditemani oleh Mas Nova. Halo adik-adik. Dan Mas Nando. Halo adik-adik. Nah, yuk kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita pujikan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Esti. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kasih penyertaan Engkau atas kami semua. Sebentar lagi kami hendak mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam kekuatan-Mu saja. Terima kasih atas itu semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Semua duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita
kita siapkan Alkitab kita, dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Bu Yuyun ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Yuyun berharap kita semua sehat, kuat, dan tetap semangat. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah saja. Ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita masing-masing, duduk yang manis, dan siapkan Alkitabnya. Yuk. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk istirahat kami malam tadi. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali dengan kondisi yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah anak Tuhan. Pimpin sertai kami supaya kami bisa duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama akan baca Alkitab kita. Kita akan baca dari Keluaran 16 ayat ke-9, 11, dan 12. Yuk kita baca sama-sama ya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Mbak Wiwit menceritakan tentang apa ya? Tentang perjalanan Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Walau dalam kondisi apapun, Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Sehingga tiba saatnya ketika bangsa Israel akan menyeberang sungai Laut Teberau, Tuhan menolong bangsa Israel melalui Bapak Musa. Dengan tongkatnya, Nabi Musa membelah air Laut Teberau sehingga mereka, bangsa Israel, bisa melewati Laut Teberau dengan tidak mengalami gangguan apapun. Dan mereka bisa terbebas dari kejaran pasukan tentara Firaun. Selamat ya adik-adik, mereka semua selamat. Nah, hari ini perjalanan bangsa Israel tiba di salah satu padang gurun. Namanya padang gurun Sin. Padang gurun apa adik-adik? Padang gurun Sin. Ya. Padang gurun ini ternyata tidak menyenangkan adik-adik. Di sana tanahnya gersang, panas, dan banyak semak belukar. Bangsa Israel sudah lelah dalam perjalanannya, tiba di salah satu padang gurun yang tidak menyenangkan, dan persediaan makanannya pun sudah mulai habis. Apa yang dirasakan dan apa yang ada di dalam pikiran bangsa Israel?
kalau adik-adik ada di dalam posisi seperti bangsa Israel? Apa yang akan adik-adik lakukan? Sebel, Bu Guru. Ya, marah, ngedumel, protes. Ya, pasti kita akan melakukan itu semua kalau kita ada di posisi yang tidak menyenangkan. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel juga marah, ngomel, mengeluh. Mereka protes kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa membawa kami ke sini? Kenapa Nabi Musa membawa kami keluar dari Mesir? Ya, mereka lupa adik-adik. Siapa yang memerintahkan Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Tuhan yang membawa mereka, memerintahkan Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang artinya, bangsa Israel tidak hanya protes kepada Nabi Musa, tetapi bangsa Israel juga marah kepada Tuhan. Karena Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel terus bersungut-sungut, Tuhan masih sayang nggak dengan bangsa Israel? Ya, Tuhan sayang pada bangsa Israel. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap pelihara. Buktinya ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu akan menyeberang Laut Teberau, Tuhan menolong melalui Bapak Musa. Dan saat ini pun Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Tuhan mendengar omelan dan gerutuan bangsa Israel. Dan sampai saatnya Tuhan memberikan apa adik-adik? Memberikan hujan roti kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan daging untuk mereka supaya mereka tetap hidup. Supaya mereka tetap bertahan hidup di kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, sama ya adik-adik ya, seperti bangsa Israel tadi. Walaupun dalam kondisi tidak menyenangkan, adik-adik kadang kita marah, kita nggak suka, kita protes kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat ya adik-adik ya, kita harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kita tahu Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memberikan kasih setianya kepada kita. Nah, supaya kita tidak ngomel terus kalau dalam kondisi yang tidak menyenangkan, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bantu kita, agar kita tidak ngomel terus. Juga kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bisa tetap bersyukur. Seperti bangsa Israel juga tadi, Tuhan tetap pelihara bangsa Israel dengan memberikan apa? Hujan roti dan daging. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, roti dan daging ini boleh kalian makan, tapi dengan satu syarat, tidak boleh berlebihan. Kalian harus makan secukupnya, supaya besok-besok kalian masih tetap memiliki persediaan makanan. Ya, supaya mereka nggak boleh serakah, tidak boleh dihabiskan dalam waktu 1 hari. Supaya besok mereka masih tetap memiliki persediaan makanan yang cukup untuk kekuatan mereka. Nah, sama adik-adik seperti kita, Tuhan juga memelihara kita dalam kondisi saat ini. Saat ini di masa pandemi seperti ini, adik-adik semua nggak boleh kemana-mana. Kita semua harus tetap di rumah, beribadah sekolah minggu seperti sekarang di rumah. Mama papa juga harus di rumah, walau ada beberapa yang sudah boleh ke gereja dengan usia-usia tertentu. Ya, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, ya, kita harus tetap bersyukur dalam kondisi sekarang. Tuhan tetap pelihara kita melalui mama dan papa. Tuhan tetap berikan berkatnya melalui mama dan papa. Misalnya, di masa pandemi sebelum masa pandemi kemarin, saat belum ada virus corona, kalau pulang gereja,
atau hari libur adik-adik masih bisa jalan-jalan, pergi ke mall, makan-makan enak, beli KFC, beli McDonald, beli hoka-hoka bento seperti yang di sini nih. Semua makanannya enak-enak, sedap-sedap ya adik-adik ya, nikmat-nikmat. Tapi itu dulu. Tapi saat ini kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus tetap di rumah, kita harus bersyukur dengan apa yang mama papa sediakan. Misalnya hari ini mama dan papa sediakan sayur bening bayam. Terus seperti yang di sini nih. Terus mama papa sediakan tahu tempe goreng dan ikan goreng. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh pilih-pilih. Dan satu lagi, kita harus makan yang secukupnya saja. Tidak boleh sampai kekenyangan. Nanti akan nggak enak ya. Supaya besok-besok kita masih punya persediaan makanan yang cukup untuk kebutuhan hidup kita. Nah, apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap banyak minum vitamin. Makan buah yang banyak, sayur-sayuran yang banyak supaya kita tetap sehat dan kuat ya. Kita percaya dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap jaga kita, Tuhan tetap berikan kasih setia-Nya kepada kita karena kita tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Ya, kita boleh belajar dari bangsa Israel dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam protesnya bangsa Israel kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Buktinya dengan Tuhan memberikan roti dan daging untuk kebutuhan hidup bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan juga memelihara kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, dengan tidak ngomel, protes, ngedumel, marah kepada Tuhan, tidak pilih-pilih makanan dengan apapun yang mama dan papa siapkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan adik-adik semua untuk tetap sehat dan semangat. Amin. Anak-anak, kira-kira aktivitas apa ya yang akan kita lakukan? Ibu membawa roti. Kita akan membuat roti sandwich atau mungkin bisa disebut roti isi. Pertama, siapkan roti 2 lembar seperti ini. Lalu kita berikan sayur. Ini ada selada. Seperti ini. Ya. Kemudian kita berikan tomat. Kenapa harus pakai sayur? Supaya badan kita sehat selalu. Kita berikan tomat. Lalu anak-anak akan memberikan keju atau ceplok telur atau daging. Mana saja anak-anak suka. Nih, ya. Lihat. Ibu akan memberikan keju di atas sayur ini. Kemudian jangan lupa berikan mayones seperti ini. Ya. Berikan seperti ini. Ya. Oke. Ini mayonesnya. Lalu kita tutup. Selamat mencoba anak-anak. Roti sandwich buatan kalian juga. Pasti bisa. Oh ya anak-anak, jangan lupa. Setelah ini kita akan sama-sama saksikan hasil aktivitas anak-anak pada minggu yang lalu. Mari kita saksikan. Meski
Anak-anak, bagaimana hari ini? Tentu sukacita, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah beraktivitas. Baiklah, kita akan tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Pimpin kami selanjutnya dalam kasih karunia-Mu, dan kehendak Engkau lah yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Kita sudah melakukan aktivitas. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.